杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. 好一个不屈之。 Selama sebulan, Yangke hanya bermeditasi. Lolan tidak mengunjunginya selama waktu ini, dan para prajurit aliansi pedang lainnya juga tidak mengganggunya. Baru sebulan kemudian, Yangke merasakan kapal perang itu berhenti. Kemudian suara Lolan bergema di luar pada saat yang tepat. Yangke! Jadi Yangke segera melesat ke pintu, membukanya, mengangguk kecil kepada Lolan, dan mereka berdua keluar. Palka kapal perang terbuka dan mereka berdua keluar dalam aliran cahaya. Setelah kedua pria itu pergi, kapal perang itu berlayar kembali. Kembali ke rute semula. Berdiri di kehampaan, Lolan melihat sekeliling, mengidentifikasi lokasinya sebelum berkata, "Ikuti saya." Dia memanggil kapal bintang dan memimpin jalan, diikuti Yangke dari dekat. Dua aliran cahaya, satu di depan dan satu di belakang, melesat melintasi langit berbintang yang luas dengan kecepatan kilat. Namun Yangke tetap diam, mengikuti Lolan dari dekat, menghindari meteorit dan badai langit yang berputar-putar di langit. Setelah waktu entah berapa lama, ia tiba-tiba melihat cahaya putih di depan. Sambil mendongak, dia melihat sebuah benda bulat melayang di kampan di kejauhan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan dari kejauhan, Yangke dapat merasakan fluktuasi energi ruang yang terpancar darinya. Itu. Yangke menoleh ke arah Lolan. Itu pintu masuknya. Ekspresi Lolan melunak saat melihat pemandangan di depannya. Sepertinya kita tiba relatif awal. Pintu masuk ini belum stabil dan belum bisa dibuka untuk saat ini. Fluktuasi kekuatan ruangnya sangat kacau. Gumam Yangke dalam hati. Anda bisa merasakannya? Lolan menatapnya dan heran. Saya tahu Anda ahli dalam kekuatan ruang, jadi kenapa saya tidak bisa merasakannya? Yangke terkekeh. Mata Lolan berbinar. Membawa Anda ke sini memang keputusan yang bijaksana. Dari jarak sejauh ini, saya hanya bisa merasakan betapa berbahayanya di sana. Bahkan Raja Kekosongan tingkat ketiga yang mencoba menerobos masuk mungkin akan hancur berkeping-keping. Tapi saya tidak tahu detailnya. Jadi harus diingat bahwa Anda tidak mengungkapkan keuntungan ini kepada orang lain. Kalau tidak, saya mengerti. Yangke menyela. Bagaimana mungkin dia tidak tahu prinsip bahwa bahkan orang yang tidak bersalah pun bersalah karena memiliki harta karun. Jika keuntungan ini benar-benar terungkap, dia pasti akan menjadi incaran semua Raja Kekosongan. Lolan mengangguk pelan dan terus terbang bersama Yangke. Semakin dekat mereka ke pintu masuk, semakin jelas Yangke merasakan situasinya. Dan sedikit kegembiraan pelan muncul di matanya. Awalnya tujuan utamanya dalam perjalanan bersama Lolan ini adalah untuk mendapatkan inti dari bintang pengguncang langit. Namun dia tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu setelah tiba di sini. Sementara yang lain hanya bisa merasakan bahaya di pintu masuk. Yangke bisa merasakan esensi kekuatan ruang. Kemudian dia menyerap dan memahami fluktuasi energi yang kacau, berensonansi dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan spesial, dan sebuah pencerahan muncul dalam dirinya. Beberapa jam kemudian, mereka berdua tiba tak jauh dari pintu masuk. Dari jarak dekat, pintu masuk itu tampak beradius sekitar 5 mil, memancarkan cahaya putih bersih. Di dalamnya, retakan spesial gelap sesekali melesat selincah ikan. Retakan spesial yang bergeser ini menghalangi siapapun yang mencoba melewati pintu masuk dan membentuk penghalang paling berbahaya. Di dekat pintu masuk, sosok-sosok sudah berdiri di hampaan. Hanya ada 7 atau 8 orang, tampaknya mereka datang lebih awal. Kebanyakan sendirian, meskipun beberapa berpasangan, meskipun jumlah mereka sedikit. Yangke tidak berani menyelidiki terlalu agresif, tetapi sekilas pandang mengungkapkan
bahwa mereka hampir semuanya adalah master alam Raja Kekosongan. Mereka berdiri berjauhan, menunjukkan bahwa mereka berasal dari faksi yang berbeda dan tidak berniat untuk bergabung. Beberapa memejamkan mata untuk beristirahat, sementara yang lain melihat sekeliling. Pakaian mereka juga sangat berbeda. Ketika Lolan dan Yangke berhenti dan menampakkan diri, mereka langsung menarik perhatian semua orang. "Tetua Luo, beraninya Anda datang ke tempat seperti ini?" Sebuah suara melengking tiba-tiba terdengar dari kejauhan di sebelah kiri dengan nada sembrono. Alis Lolan berkerut saat ia melirik ke arah suara itu. Ekspresinya sedikit berubah saat ia berbicara dengan suara berat. "Tetua Cui, apa? Jika Tetua Cui bisa datang, mengapa saya tidak?" Prajurit bermaga Cui itu tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja bukan itu niat saya. Hanya saja tanah yang hilang sangat berbahaya. Tetua Luo sendiri yang berani masuki bahaya ini. Apa Anda tidak takut akan menjadi korban?" "Jangan khawatir Tetua Cui, jaga diri Anda baik-baik," jawab Lolan dengan nada tidak sabar. Kedua orang itu begitu berkonfrontasi saat bertemu, jelas menyimpan dendam. Dilihat dari cara mereka menyapa, mereka tampak cukup akrab. Yangke berdiri di samping Lolan, mengamati ekspresinya. Ia tetap diam, namun pikirannya masih bergulat dengan situasi tersebut. Prajurit bermaga Cui yang tercekat oleh kata-kata Lolan tetap tenang. Sebaliknya, ia tersenyum lembut dan berkata, "Penatua Luo, meskipun mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara Anda dan saya, kita berdua adalah tetua aliansi pedang. Karena Anda di sini, mengapa Anda tidak bergabung? Dengan begitu, keselamatan kita akan sangat terjamin." "Penatua Cui, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak bepergian sendirian kali ini. Penatua Cui, tolong ajak orang lain," jawab Lolan acuh tak acuh. Menolak tawaran itu, ekspresi Yangke berubah, menyadari bahwa Cui ini juga seorang tetua aliansi pedang. Sepertinya dia pasti berafiliasi dengan faksi wakil ketua aliansi pedang. Kalau tidak, Lolan tidak akan memperlakukannya sedingin itu. Prajurit bermarga Cui menatap Yangke dengan seksama. Kelopak matanya bergetar seperti ular berbisa saat dia bertanya, "Siapakah orang ini? Bagi Tetua Luo, kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah Tetua Luo membawanya ke sini untuk membantunya mendapatkan sesuatu dari alam hilang? Atau mungkin untuk membantunya menerobos ke alam Raja Kekosongan? Apa saya benar-benar perlu memberitahu Anda tentang hubungan saya dengannya? Tetua Cui, apa Anda tidak terlalu banyak bicara?" Lolan menatapnya dengan jijik. Prajurit bermaga Cui terkekeh. "Kalau Anda tidak mau beritahu saya, lupakan saja. Kenapa Anda begitu sombong?" Dia kemudian melirik Yangke dengan tatapan sinis dan berkata dengan nada dingin, "Wah, tanah hilang itu sangat berbahaya. Jangan mati di sana." Yangke meliriknya dengan ekspresi dingin, tidak ingin menanggapi. Hal ini membuat prajurit bermaga Cui marah. Sikap tidak hormat Lolan di depan umum tidak masalah sebagai sesama tetua aliansi pedang dan tidak kalah kuat darinya. Tapi Yangke, seorang kultivator tahap 3 alam kembali kekosongan, berani bersikap begitu sombong. Tentu saja ia punya alasan untuk menyerang. Namun sebelum ia sempat menantang Yangke, sebuah dengusan dingin menggema dari kejauhan. "Lelucon apa? Kalau ada perselisihan di dalam aliansi pedang, kenapa dibawa ke sini? Bagaimana kalau saya jadi wasit kalian? Kalian bertarung dulu, pemenangnya tetap di sini, yang kalah pergi," kata pria yang berbalut jubah merah marun itu. Berwajah tegas dan berekspresi memerintah tanpa amarah. Aura menindas terpancar darinya. Ekspresi prajurit Cui dan Lolan sedikit memucat saat mendengar ini. Lolan terkekeh. "Maaf Tuan Ni, saya tidak sengaja." Prajurit Cui itu juga terkekeh. "Tuan Ni, jangan dianggap serius. Saya hanya bercanda dengan Tetua Luo." Tuan Ni mendengus, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Lolan dan prajurit Cui. Dan dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu, diamlah. Jangan ganggu saya." Lolan dan prajurit Cui menatap dengan malu. Mereka terdiam sesaat, tetapi prajurit bermaga Cui terus melototi Yangke, seolah ingin melihat wajahnya.
Baru saja tiba di sini dan tanpa alasan yang jelas, dia diincar oleh seorang kultivator alam rasa kekosongan. Jadi Yang Ke merasa sangat tidak senang. Nama orang itu Cui Hong, seorang tetua dari aliansi pedang saya. Dia dan Lim Ming Hai adalah teman dekat. Mereka berdua anggota faksi wakil tetua aliansi. Saat kita masuk ke Tanah Hilang, Anda harus berhati-hati dan tetap di sisi saya. Karena dia tidak berani menghadapi saya secara langsung. Dia pasti akan menyerang Anda. Suara Lolan pelan terdengar di telinga Yang Ke dan menjelaskan. Yang Ke mengangguk tanpa terasa dan bertanya pelan. Siapa tuan nih? Kalian semua tampak waspada terhadapnya. Namanya Ni Guang. Dia dari kamar dagang Heng Luo. Jawab Lolan. Dia memiliki tingkat kultivasi tingkat kedua alam raja kekosongan. Apakah menurut Anda Cui Hong dan saya harus waspada terhadapnya? Saya mengerti. Jawab Yang Ke sambil menatap Ni Guang. Saat melirik, ia kebetulan bertemu pandang dengan seseorang yang berdiri di samping Ni Guang. Sehingga Yang Ke terkejut. Karena orang yang ada dalam tatapan itu tersenyum dengan cahaya aneh di mata mereka. Mereka menatap Yang Ke dengan penuh minat. Mata mereka cerah dan jernih, yang membuat ekspresi Yang Ke yang getir, hampir seperti mengutuk. Segera memalingkan muka, menundukkan kepalanya. Ia meletakkan tangannya di dahinya, menutupi separuh wajahnya. Kemudian dia diam berpikir. Anda tak bisa melihat saya, tapi pikiran ini jelas sedikit menipu diri sendiri. Setelah Lolan tiba, Yang Ke tidak terlalu memperhatikan para prajurit yang telah tiba sebelumnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa yang berdiri di samping Ni Guang adalah seseorang yang sudah dikenalnya. Ia adalah seorang pria tampan, tinggi dan anggun dengan kulit yang lebih putih daripada wanita. Tampak sehalus sentuhan bulu dan seputih salju. Dia menampilkan senyum rendah hati yang dapat membuat wanita manapun tergila-gila. Dan bahkan pria pun akan menatapnya lebih lama. Dia memegang kipas lipat, tampak gagah dan elegan. Seolah-olah setiap talenta muda akan merasa rendah diri di hadapannya. Ia seakan terlahir untuk menjadi superior. Karena dia adalah definisi sempurna. Dan pria ini adalah tuan muda ketua Sui Yue. Terakhir kali ia bertemu Sui Yue adalah di Taman Kekaisaran tempat mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Untungnya, dengan ditutupinya taman, Yang Ke berhasil lolos dari cengkramannya. Tanpa diduga, ia bertemu Sui Yue lagi kali ini di Tanah Hilang. Namun itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun Tanah Hilang menyimpan peluang sekaligus resiko. Meskipun keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang, kamar dagang Heng Luo salah satu kekuatan terkuat di wilayah Bintang. Jelas menyadarinya. Kali ini mereka mengirim sosok tangguh seperti Ni Guang membawa Sui Yue bersama mereka. Untuk berlatih adalah sebuah fakta yang tidak mengejutkan. Dalam sekejap berbagai pikiran berkecamuk di benak Yang Ke, memungkinkannya untuk memahami situasi saat ini. Segera ia menghela nafas, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Sui Yue. Dengan ketenangan tak tergoyahkan seperti babi mati, ia menyeringnya padanya. Sui Yue tercengang, seolah-olah tidak menyangka Yang Ke akan begitu berani. Dengan Ni Guang di sisinya, ia berani menatap matanya. Tiba-tiba ia merasa jengkel dan melototi Yang Ke dengan tajam. Sosok yang sungguh menawan dan mempesona dengan penampilan yang tampan saat ini. Tidaknya sepertinya itu sungguh tak pantas. Mereka yang tidak tahu kebenarannya mungkin berpikir Sui Yue sedang mengalami gangguan mental. Namun Yang Ke mengenalnya luar dalam dan melihatnya dipermalukan. Senyumnya pun melebar. Yang Ke memang selalu ragu tentang hubungannya dengan Sui Yue. Meskipun mereka bisa disebut musuh, itu bukanlah pertarungan hidup atau mati. Hanya saja Yang Ke tahu rahasia terbesar Sui Yue. Dan Sui Yue ingin membungkamnya. Namun Sui Yue tidak pernah benar-benar melakukan pembunuhan. Bahkan ketika ia mengirim pasukan untuk mengejar Yang Ke di Bintang Hujan, ia masih memiliki sisa tenaga. Hanya mengirim 2 prajurit lemah, yang akhirnya dikalahkan oleh Yang Ke. Meskipun mereka berteman, mereka tidak mungkin begitu setia dan kejam. Skenario yang paling mungkin adalah Sui Yue merasa Yang Ke telah memanfaatkannya dan ia sangat marah serta ingin memberinya pelajaran. Namun Yang Ke telah menyelamatkan hidupnya dan Sui Yue terbelah antara rasa terima kasih dan dendam.
Tapi Yang Ke tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan mereka, dan Sui Yue pun sama bingungnya. Jika ia hanyalah seorang wanita biasa, itu tidak masalah. Tetapi ia adalah penerus kamar dagang Heng Luo yang sangat dinantikan Ai-O. Mungkin suatu hari Sui Yue akan menjadi pemimpin kamar dagang Heng Luo, tetapi statusnya sebagai seorang wanita tidak akan memungkinkannya untuk mencapai puncak. Jadi rahasia yang ia sembunyikan tidak boleh terbongkar. Pada saat ini, tatapan mata keduanya tentu saja menarik perhatian para master Raja Kekosongan. Bahkan Lolan melirik Yang Ke dengan heran dan berbisik. Apakah Anda kenal pemuda itu? Apakah Anda tahu siapa dia? Saya kenal dia. Yang Ke mengangguk. Lolan bertanya. Koneksi Anda begitu luas. Dia hanya pernah mendengar tentang tuan muda ketiga Sui Yue yang terkenal, tetapi ia belum pernah melihatnya secara langsung. Dan dia langsung mengenali Sui Yue karena Ni Guang tampak begitu rendah hati kepadanya. Ni Guang adalah sosok berpengaruh di kamar dagang Heng Luo. Namun ia begitu rendah hati terhadap seorang kultivator tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Jadi siapa lagi selain Sui Yue yang bisa melakukan itu? Kultivator alam kembali kekosongan biasa bahkan tak layak bertemu dengannya. Dan hanya akan tunduk terhadapnya. Terlebih lagi penampilan Sui Yue sama legendarisnya dengan dirinya. Memikat semua orang. Tua maupun muda. Bahkan orang sekuat dirinya pun tak kuasa menahan diri untuk melirik Sui Yue beberapa kali lagi. Apakah kalian berteman? Tanya Lolan lagi. Yang Ke bingung menghadapi bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah ragu sejenak ia berkata. Saya rasa ada semacam konflik dengannya. Konflik? Hati Lolan mencelos. Ia secara naluri menduga mungkin ada permusuhan antara Yang Ke dan Sui Yue. Jika memang begitu, maka situasinya akan gawat. Sementara mereka berdua berbisik-bisik, Ni Guang dan Sui sepertinya juga sedang membicarakan sesuatu. Sambil mengobrol, Ni Guang terus melirik Yang Ke, tampak sangat tertarik. Sehingga Yang Ke merasakan sakit di hatinya. Ia tidak tahu apa yang dikatakan Sui Yue kepada Ni Guang. Jika ia menjelek-jelekannya di belakangnya, Ni Guang mungkin akan menyerangnya di sini. Dengan mengingat hal ini, ia diam-diam memperingatkan Lolan untuk segera melarikan diri jika situasinya memburuk dan tidak memikirkan tanah hilang lagi. Jadi bagaimana mungkin Lolan menolak? Dia merasa sedikit menyesal telah menyeret Yang Ke sini. Meskipun bahayanya akan jauh lebih besar jika dia pergi sendirian. Dia tidak akan menjadi sasaran bahkan sebelum dia masuk. Cui Hong sendiri bukanlah masalah baginya, tetapi Ni Guang berbeda. Kultivasinya di alam Raja Kekosongan tingkat kedua sudah cukup untuk membuat Lolan mundur. Di sana, percakapan Ni Guang dan Sui Yue tampaknya telah berakhir. Master alam Raja Kekosongan tingkat kedua itu menatap Yang Ke dengan tatapan tajam. Matanya berkilau dengan cahaya yang menyata, seolah-olah dia mencoba mengintip ke dalam hati Yang Ke. Merasakan tekanan yang luar biasa, Yang Ke menatap Sui Yue dalam diam. Namun Sui Yue tersenyum polos. Membuka kipas lipatnya dan menggoyangkannya 2 kali dengan lembut, bersikap seperti pria terhormat. Dalam pertempuran mereka, dia jarang melihat Yang Ke terlihat kalah. Sekarang dengan bantuan kekuatan Ni Guang, dia telah membuat Yang Ke terdiam. Dan Sui Yue sangat senang. Anak muda, maukah Anda datang kepada saya? Ni Guang tiba-tiba bertanya. Mendengar kata-kata ini, para master alam Raja Kekosongan yang tersebar tercengang. Menatap Yang Ke dengan ekspresi aneh, mengamatinya. Tidak ada yang tahu mengapa Ni Guang tiba-tiba mengundang seorang prajurit tingkat 3 alam Raja Kekosongan. Dan prajurit ini datang bersama Lolan dari aliansi pedang. Ini jelas merupakan tindakan perburuan, sehingga membuat semua orang bingung. Jika kekuatan Yang Ke menyaingi Ni Guang, keinginan Ni Guang untuk mendapatkan sekutu untuk menjelajahi tanah yang hilang akan dapat dimengerti. Tetapi Yang Ke hanyalah seorang prajurit tingkat 3 alam kembali kekosongan. Jadi apa yang mungkin menarik perhatian Ni Guang? Tapi Yang Ke tidak mengantisipasi perkembangan ini. Dia berasumsi Sui Yue akan berbicara buruk tentangnya di depan Ni Guang, mendorongnya untuk memberinya pelajaran. Jadi ketika Ni Guang menyampaikan undangan, dia terkejut. Melirik Sui Yue dengan curiga, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Tapi Sui Yue tersenyum puas. Kipas lipatnya masih melambai sesekali, seolah-olah dia hanya ada di sana untuk menikmati pemandangan.
Ekspresinya tidak terbaca. Wanita sialan. Yang Ke mengutuk dalam hatinya. Setelah ragu sejenak, Yang Ke mengepakkan tinjunya ke arah Ning Guang dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda senior, namun kekuatan saya lemah. Jika saya menemani Anda, saya mungkin akan menjadi beban bagi Anda." Ning Guang tersenyum tipis. "Anda memang cukup sadar diri, tapi karena saya mengundang Anda, saya tentu saja percaya diri untuk melindungi Anda. Apakah Anda meragukan metode saya?" Yang Ke merutkan kening dan ekspresi Lola juga sedikit berubah. Ia menatap Yang Ke mengisyaratkan agar ia berhati-hati dalam berkata-kata. Yang Ke terkekeh dan berkata lagi, "Senior, Anda sangat kuat dan kultivasi Anda sangat tinggi. Jadi saya tidak berani meragukan Anda. Namun, saya di sini bersama senior Luo. Jadi, Anda terlalu cerewet. Apakah saya terlihat memiliki niat buruk?" Ning Guang mendengus tampak tidak puas dengan penolakan Yang Ke. Jadi dia melirik Yang Ke dan berkata, "Kalau begitu, karena Anda ikut dengan Penatua Luo, jadi Penatua Luo, bagaimana kalau bergabung dengan saya untuk masuk?" Kata-kata terakhirnya ditujukan kepada Lulan yang membuat Lulan terkejut. Sekilas keraguan dan perjuangan terpancar di wajahnya, tetapi ia segera menenangkan diri dan tersenyum. "Tuan nih, ini tawaran yang baik. Saya akan lalai jika menolaknya." Setelah itu ia melirik Yang Ke dan terbang ke arah Ning Guang. Karena dia sudah lewat, Yang Ke merasa tidak ada gunanya bertahan. Ia hanya bisa menghela nafas dan mengejarnya. Tak lama kemudian mereka berdua tiba di samping Ning Guang dan Sui Yue, membentuk kelompok kecil. Dari orang-orang yang hadir, hanya Ning Guang yang membawa Sui Yue, seorang kultivator alam kembali ke kekosongan bersamanya. Dan para kultivator alam raja kekosongan lainnya datang sendirian. Sekarang, dengan tambahan Lolan dan Yang Ke, tim Ning Guang tiba-tiba menjadi 4 orang. Sehingga unggulan jumlah mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Namun, apakah kedua kultivator alam kembali kekosongan ini akan menjadi beban? Atau bahkan tambahan yang berguna masih belum pasti. Setelah mengundang Lolan dan Yang Ke, Ning Guang kehilangan minat untuk berbicara dan hanya berdiri di kampaan. Menenangkan pikirannya dengan mata tertutup. Lolan saat tiba tampak agak pendiam. Lagi pula kultivasinya tidak memacu Ning Guang. Terlebih lagi, ia dan Ning Guang tidak berasal dari faksi yang sama, membuatnya agak tidak nyaman. Yang Ke khususnya tampak cemberut dan diam. Sui Yue menutup kipas lipatnya dan tersenyum. "Saudara Yang, kita bertemu secara kebetulan dan saya tidak menyangka akan bertemu dan Anda di sini juga. Sungguh takdir." "Untuk apa?" Yang Ke melototinya. Dia dengan belak-belakan berkata, "Biar saya perjelas. Saya tidak tertarik dengan persahabatan Loyang. Jangan coba-coba mendekati saya." Lolan tiba-tiba menoleh. Mata indahnya berbinar aneh saat ia melirik Yang Ke. Lalu Sui Yue. Ekspresinya terkejut dan bingung. Bahkan Ning Guang yang hendak menutup matanya untuk beristirahat langsung membukanya. Ekspresinya juga sangat aneh. "Anda..." Sui Yue tidak pernah menyangka Yang Ke akan mengatakan hal-hal yang begitu tidak tahu malu begitu saja, sehingga wajahnya memerah. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. "Apa persahabatan Loyang? Berhenti bicara omong kosong, oke?" Yang Ke mengembuskan nafas melalui hidungnya, memasang ekspresi rendahnya. "Hanya Anda yang tahu isi hati Anda." Ambiguitas kata-katanya membuat Sui Yue semakin bingung, ditambah dengan tatapan aneh dari Lolan dan Ning Guang. Sui Yue sesaat tak mampu mengendalikan emosinya, dan rona merah di wajahnya dengan cepat menjalar ke lehernya. Lolan tak tahu harus berkata apa. Ia tertawa hambar, seolah berusaha meredakan kecanggungan tanpa mempermalukan Sui Yue. Lebih lanjut, "Anda, kalau berani berkata kasar lagi, saya akan membunuh Anda." Sui Yue menggetakkan giginya, memasang sikap musuh bebuyutan, mencoba menjernihkan perasaannya. "Apa Anda bersedia melakukan itu?" Yang Ke mencibir, menatap langsung ke mata Sui Yue yang membuat Sui Yue terdiam. Giginya bergemelutuk keras. Energi sucinya mengancam akan meledak, sehingga mata Ning Guang menyipit. Dan dia terkekeh. "Anda berani sekali, anak muda. Berani bicara omong kosong di depan saya."
Pantas saja tuan muda ketiga memandang Anda berbeda. Tapi sudahlah, kita hentikan omong kosong ini. Lebih dari itu hanya akan jadi bualan belaka. Yang Ke menyeringai dan mengangkat bau. Ning Guang sudah memperingatkannya. Jadi wajah saja ia tidak bodoh. Ia hanya marah karena Sui Jue bersikeras mengikatnya. Jadi ia datang untuk membuatnya jijik. Setelah mengatakan itu, Ning Guang kembali memejamkan mata seolah tidak terjadi apa-apa. Lolan di sisi lain gelisah. Tatapannya beralih dari Yang Ke Sui Yue, seolah bertanya-tanya apakah ada rahasia tak terucapkan di antara keduanya. Mungkinkah tuan muda ketiga Sui Yue yang tersohor itu benar-benar lebih menyukai pria daripada wanita? Kalau tidak, mengapa ia begitu bersalah? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua pahlawan muda ini? Saat pikiran Lolan berkecamuk, wajahnya memerah. Kemari. Sui Yue tiba-tiba tenang. Rona merahnya memudar seperti air pasang. Ia berteriak dingin pada Yang Ke sebelum pergi. Ia jelas mencari tempat yang tenang untuk mengobrol dengan Yang Ke, agar yang lain tidak mengatakan sesuatu yang memalukan nanti. Yang Ke merutkan kening, tergoda untuk tidak mengikutinya, tetapi membayangkan reaksi Ning Guang memaksanya untuk mengikutinya. Anak muda selalu sombong. Tetua Luo, jangan khawatir. Setelah kedua pria itu pergi, Ning Guang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tuan ini benar. Lolan memaksakan tawa. Di suatu tempat 30 mil dari pintu masuk, Sui Yue berhenti dan menoleh ke belakang. Mata indahnya berkilauan dengan cahaya yang kompleks ketika Yang Ke menyusul. Ia membentak. Bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu? Lalu kenapa Anda begitu? Tanya Yang Ke balik. Ada apa dengan saya? Sui Yue menggetakkan giginya. Kalau Anda melihat saya, kenapa Anda tidak berpura-pura tidak melihat saya saja? Kenapa Anda harus memanggil saya? Yang Ke sangat marah. Tahukah Anda betapa berbahayanya tanah hilang? Bahkan seorang master alam rasa kekosongan pun tak akan bisa menjamin keselamatan mereka di sana. Saya meminta Anda mengikuti Paman Ni karena saya ingin Anda menghindari kecelakaan. Jadi, sungguh tak tahu terima kasih. Geram Sui Yue hampir meludahkan ludah ke wajah Yang Ke. Yang Ke tiba-tiba tersenyum licik menatap wajah Sui Yue. Apa? Sui Yue merasa sedikit bersalah di bawah tatapan agresif itu dan tak kuasa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Apa Anda tidak ingin membunuh saya untuk membungkam saya? Kenapa Anda begitu mengkhawatirkan saya? Yang Ke berkata sambil tersenyum. Saya tahu rahasia Anda, bukankah lebih baik saya mati? Dengan begitu rahasia Anda tidak akan terbongkar. Tapi Anda begitu peduli pada saya. Sepertinya Anda jatuh cinta pada saya. Gadis cantik, bukankah itu buruk? Sui Yue mendengar ini dan berkata dengan cemberut. Jangan terlalu memanjakan diri. Anda pikir Anda siapa? Dan Anda pikir saya siapa? Sui Yue, sampai jatuh cinta pada orang yang tak tahu malu seperti Anda. Anda terlalu memuja diri Anda sendiri. Ekspresi Yang Ke berubah serius dan ia mengelus dagunya sambil berpikir. Tatapannya yang serius dan fokus membuat jantung Sui Yue berdebar kencang. Ia merasa telah berbicara terlalu kasar dan melukai harga diri Yang Ke, dan ia pun merasa sedikit menyesal. Tanpa diduga, Yang Ke tiba-tiba berkata dengan serius. Bukankah wanita seharusnya memiliki perasaan khusus untuk pria pertama mereka? Apa saya salah? Siapa pria pertama? Sui Yue menggertakkan giginya, menggeram setiap kata. Meskipun belum ada kemajuan berarti antara Anda dan saya, setidaknya kita sudah saling mesra dan jujur. Sebelum Yang Ke sempat menyelesaikan kata-katanya, raut wajahnya berubah dan ia melulurkan tangan ke ruang kosong di hadapannya. Dari kekosongan itu, gelombang energi suci tiba-tiba meletus dan tangan Sui Yue yang terbungkus aura kematian terulur. Dengan suara keras, tubuh Yang Ke bergetar, tetapi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih tangan kecil Sui Yue. Dengan sekali putaran, ia bergegas ke belakang Sui Yue dan melingkarkan lengannya dan menahannya. Sui Yue mencoba melawan, tetapi Yang Ke menyerang dengan kecepatan kilat, menggenggam tangannya yang lain. Dalam sekejap, Sui Yue takluk. Wajahnya sedikit memucat dan ia berbisik.
Apa Anda begitu kuat sekarang? Jangan meremehkan saya, cantik, bisik Yangke, memeluknya erat-erat. Lagi pula tidak baik memulai perkelahian tepat setelah kita bertemu. Lepaskan! Sui Yue menggigit bibirnya karena panas dari telinganya membuat seluruh tubuhnya geli. Dan tubuh yang menempel di punggungnya juga memancarkan panas yang mengejutkan yang langsung mengingatkannya pada apa yang terjadi dengan Yangke di bintang kematian saat itu. Adegan itu membuatnya merasakan sensasi terbakar setiap kali memikirkannya. Jangan lakukan ini. Sui Yue meronta, tetapi ia tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Yangke dan suaranya melemah. Jika seseorang melihat kita, bagaimana Anda akan membiarkan saya menjelaskannya? Yangke menatap daun telinganya yang merah dan tertawa terbahak-bahak. Anda bilang tidak, tapi tubuh Anda sebenarnya cukup patuh. Kata-kata ambigu ini membuat Sui Yue merasa semakin malu. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dadanya dan berkata, "Berhenti main-main, lepaskan, oke? Saya janji tidak akan menyerang Anda lagi." Yangke berpikir serius sejenak dan mengangguk. Oke. Serangan Sui Yue tidak mematikan, jelas bukan upaya untuk membunuhnya. Dan Yangke jelas tidak menganggapnya serius. Sambil berbicara, ia sudah melepaskan tangan Sui Yue. Begitu Sui Yue terbebas, ia melompat maju lebih dari 3 kaki. Dengan cepat mempersempit jarak antara mereka dan Yangke. Kemudian dia melototinya, menggertakkan giginya, seolah tak sabar melahap daging dan darah Yangke. Setelah beberapa saat, ia merapikan pakaian yang agak acak-acakan dan dengan tindakan ini, suasana hatinya pelan membaik. Katakan pada saya, apa tujuan Anda? Ekspresi Yangke sangat serius, sangat berbeda dari penampilannya yang vulgar dan cabul tadi, sehingga Sui Yue merasa sangat tidak nyaman. Anda meminta Ni Guang untuk mengundang saya tanpa alasan. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Ini demi kebaikan Anda sendiri, tapi Anda tidak percaya. Sui Yue mengangkat alis. Anda benar-benar menyukai saya, kata Yangke dengan sungguh-sungguh. Tak tahu malu. Yangke tertawa. Itu hanya lelucon, jangan terlalu bersemangat. Sui Yue menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, lalu mencoba berbicara dengan nada tenang. Terakhir kali kita di Taman Kekaisaran. Kesepakatan antara Anda dan saya belum selesai. Anda tidak melupakannya, kan? Kesepakatan? Yangke mertan kening. Kesepakatan apa? Anda tidak benar-benar lupa, kan? Sui Yue menatapnya, mencibir. Jadi begitu, sepertinya Anda begitu asik menggoda wanita jalang dari Dincen itu. Sampai-sampai Anda tidak ingat apa yang saya katakan. Yangke mengerucutkan bibirnya. Kenapa saya mencium sesuatu yang asam? Hentikan omong kosong Anda, bentak Sui Yue dengan marah. Tapi bagaimana Anda tahu dia dari Dincen? Apa Anda bahkan mencoba mencari tahu tentangnya? Yangke memiringkan kepalanya dan menatapnya. Terus kenapa? Sui Yue mengangkat dagunya sedikit dan mendengus. Dari mana lagi wanita jalang tak tahu malu itu berasal selain dari Dincen? Anda benar-benar mencoba mencari tahu. Gumam Yangke pada diri sendiri. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Saya ingat kesepakatan yang Anda sebutkan. Bagus. Di mana benda itu? Maksud Anda, benda di dalam prasasti batu itu? Iya. Yangke sedikit mengernyit. Dia tentu saja ingat adegan dan kesepakatan yang dia buat dengan Sui Yue. Dan Sui Yue telah berjanji padanya bahwa jika dia menyerahkan prasasti batu di dalam prasasti batu tersebut, perseteruannya dengan Yangke akan berakhir. Dan ia tidak akan pernah mengganggunya lagi. Dan Yangke setuju. Tetapi sebelum dia sempat menyerahkan prasasti itu kepada Sui Yue, Taman Kekaisaran tiba-tiba tertutup tanpa peringatan. Sehingga transaksi tidak dapat diselesaikan. Kemudian Yangke menemukan bahwa prasasti batu tersebut berisi teknik rahasia teknik pemurnian bintang yang menakjubkan. Teknik tertinggi ini yang digunakan untuk memurnikan esensi bintang dan memungkinkan seorang prajurit menjadi master bintang
Dan itu adalah alasan mengapa Xian Ningxiang mampu memberikan esensi benua Tongsuan di tingkat Raja Suci. Selain kemunduran benua Tongsuan itu sendiri, hal itu juga merupakan kontribusi besar dari teknik pemurnian bintang. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Xian Ningxiang saat itu, ia tidak akan berhasil memberikan kekuatan esensi dan menjadi master bintang benua Tongsuan. Teknik ini tidak diragukan lagi, cukup kuat untuk mengguncang seluruh wilayah bintang dan memicu pertumpahan darah di antara para ahlinya. Karena nilainya tak terkira, jadi akan baik-baik saja jika Yang Ke tidak tahu tentang seni pemurnian bintang. Tetapi sekarang setelah mengetahuinya, tentu saja ia tidak akan memberikannya begitu saja, bahkan kepada Sui Yue. Lagi pula hubungan antara keduanya masih agak samar. Bagaimana mungkin Yang Ke begitu mudah menyerahkan teknik rahasia seperti itu kepadanya? Tahukah Anda apa yang tertulis di prasasti batu itu? Tanya Yang Ke. Saya tidak tahu. Sui Yue menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak tahu, mengapa Anda masih menginginkannya? Meskipun saya tidak tahu detailnya, saya tahu itu adalah kunci kenaikan ayah saya ke tingkat ketiga Raja Kekosongan. Jadi saya harus mendapatkannya. Presiden I.O. Yang Ke mengangkat alis. Ayah Sui Yue tentu saja adalah I.O., Presiden Kamar Dagang Heng Luo. Yang Ke telah banyak mendengar tentang sosok terkenal ini di seluruh wilayah bintang, tetapi ia belum pernah bertemu dengannya. Ia tahu I.O. adalah Raja Kekosongan tingkat kedua yang kuat. Ia memang belum pernah berhasil menembus level ketiga. Tetapi meskipun begitu, dengan dukungan Kamar Dagang Heng Luo, I.O. bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Iya, jadi saya harap Anda bisa memberikan prasasti batu itu kepada saya, agar saya bisa memberikannya kepada ayah saya. Sui Yue menatap Yang Ke dengan tulus. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa isinya pasti akan memungkinkan ayah Anda untuk maju ke tingkat ketiga? Anda bahkan tidak tahu untuk apa prasasti itu digunakan. Sui Yue tersenyum. Kamar Dagang Heng Luo kita telah diwariskan selama bertahun-tahun, jadi pasti ada beberapa informasi yang tidak diketahui orang lain. Jadi tidak perlu saya katakan ini pada Anda. Yang Ke mengangguk, berpikir keras dalam arti tertentu. Sui Yue benar. Seni pemurnian bintang mungkin memang kunci kemajuan I.O. ke alam ketiga. Lagi pula dengan status dan latar belakang I.O. sebagai Raja Kekosongan veteran, dikombinasikan dengan seni pemurnian bintang, bukan tidak mungkin untuk memurnikan esensi bintang dari sebuah bintang kultivasi. Jika berhasil, dengan umpan balik dan nutrisi dari esensi bintang, dia pasti akan berhasil menerobos dan maju. Tentu saja, ada dua resiko yang tak terhindarkan, dan kegagalan untuk menindaklanjutinya dapat mengakibatkan kehancuran jiwanya. Merenungkan hal ini, Yang Ke diam-diam tercengang oleh informasi yang dimiliki Kamar Dagang Heng Luo. Seni pemurnian bintang disegel dalam sebuah prasasti batu jauh di dalam Taman Kekaisaran. Sebelum memecahkan prasasti itu, Yang Ke tidak menyadari apa isinya. Namun Kamar Dagang Heng Luo telah mengetahuinya sebelumnya. Saya harap Anda bisa memberi saya benda itu. Sui Yue menatap Yang Ke dengan tulus. Sekalipun hanya salinan, tidak masalah. Prasasti batu itu pasti berisi semacam teknik rahasia, kan? Saya tidak menginginkan prasasti itu sendiri. Saya hanya perlu Anda membuat salinannya. Saya perlu memikirkannya. Jawab Yang Ke setelah berpikir sejenak. Tidak masalah. Sui Yue langsung setuju. Tapi sebelum itu, Anda harus ikut dengan saya. Yang Ke terkekeh. Dengan Ni Guang di sini, saya rasa mustahil untuk lolos dari Anda. Siapa tahu Anda sangat licin. Kalau saya tidak hati-hati, Anda akan lolos. Sui Yue mendengus. Itulah sebabnya saya meminta Pamani untuk mengundang Anda. Inilah alasan utama Sui Yue meminta Ni Guang membawa Yang Ke. Saat melihat Yang Ke tiba, Sui Yue tahu bahwa misinya yang belum selesai telah dipenuhi. Karena kita sudah sepakat, ayo kembali. Pintu masuk mungkin akan segera dibuka. Begitu masuk, jangan berlarian. Sui Yue memperingatkan dengan cemas. Baiklah. Tak lama kemudian keduanya kembali ke pintu masuk.
Ni Guang tetap mengistirahatkan matanya, sementara Lolan berdiri diam menunggu. Melihat mereka muncul kembali, Lolan hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Sui Yue, Yang tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah Sui Yue dan memanggil dengan lembut. Apa yang Anda lakukan? Sui Yue merutkan kening, merasa gugup. Tidak bisakah Anda terlalu dekat? Nah, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita lain hari ya guys ya. Bye-bye.